Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ayu, dan di video kali ini saya akan membahas tentang hubungan antar manusia. Materi ini tuh salah satu materi yang ada di mata kuliah kecakapan antar personal. Nah, topik ini tuh yang sebenarnya kita alami sehari-hari, tapi mungkin jarang kita sadari betapa pentingnya. Hubungan antar manusia itu bisa terjadi di mana aja, misal kayak di rumah, di kampus, di tempat kerja, atau bahkan di media sosial. Oke, langsung aja ke materinya. Hubungan antar manusia itu melibatkan lebih dari sekedar percakapan atau pertemuan. Terdapat unsur perasaan, komunikasi, dan pemahaman di dalamnya. Untuk menjaga hubungan yang baik, diperlukan keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dan positif dengan orang lain. Nah, hubungan antar manusia ini tuh bukan cuma soal ngobrol atau ketemu ya. Ini lebih dalam lagi. Ada perasaan, komunikasi, dan pengertian di dalamnya. Misalnya, gimana cara kita memahami orang lain, atau gimana cara kita menjaga hubungan itu supaya tetap baik. Nah, itu semua butuh yang namanya kecakapan antar personal. Intinya, ini tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang baik. Apa sih hubungan antar manusia itu? Hubungan antar manusia adalah interaksi dan komunikasi yang terjadi antara individu dengan individu lain atau kelompok. Hubungan ini melibatkan pertukaran informasi, perasaan, dan ide yang dapat bersifat verbal, melalui kata-kata, ataupun non-verbal, melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, ataupun nada suara. Nah, peran hubungan antar manusia dalam kehidupan. Hubungan antar manusia ini berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, karena memberikan dukungan emosional, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Hubungan yang sehat juga memperkuat ikatan dan mempermudah kerjasama. Kenapa sih hubungan antar manusia itu penting? Misal, kalau kita nih hidup sendirian tanpa ada interaksi dengan orang lain, jelas kan pasti bakal ngebosenin dan kita jadi kurang bisa berkembang. Hubungan dengan orang lain itu bikin kita belajar banyak hal, mulai dari memahami perspektif yang berbeda, belajar bekerja sama, serta menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Hubungan yang baik itu juga bikin kita lebih sehat secara mental. Bahkan ada yang bilang dukungan sosial dari teman atau keluarga itu bisa mengurangi stres, bikin kita jadi merasa lebih aman, dan pastinya lebih bahagia. Jadi bisa dibilang kualitas hubungan kita sama orang lain itu pengaruhnya gede banget ke kualitas hidup kita. Nah, ini ada tujuan hubungan antar manusia adalah untuk menciptakan komunikasi dan interaksi yang positif antar individu. Melalui hubungan ini, kita bisa saling mendukung, memahami, dan bekerja sama. Selain itu, kita bisa meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional kita. Hubungan yang baik dengan orang lain bisa menjadi sumber dukungan emosional. Teman, keluarga, atau rekan kerja yang peduli dapat membantu mengurangi stres, memberikan rasa aman, dan membuat kita merasa lebih bahagia. Ya, yang kedua yaitu mendukung pengembangan diri. Nah, interaksi dengan orang lain itu membantu kita untuk tumbuh dan bisa berkembang. Karena dalam hubungan, kita belajar berkomunikasi, bisa memahami perspektif atau sudut pandang yang berbeda, serta menemukan cara untuk menyelesaikan konflik. Nah, yang ketiga membantu penyelesaian masalah, ataupun sama dengan konflik tadi, menyelesaikan konflik. Ini ada beberapa faktor yang penting banget dalam hubungan antar manusia itu.
Yang pertama itu ada komunikasi. Ini adalah kunci utama, karena tanpa komunikasi yang baik, hubungan juga bakal sulit terjaga. Misalnya aja, kalau kita nggak jujur, atau kita nggak bisa dengerin orang lain, lama-lama pasti bakal ada konflik kan. Nah, yang kedua ini ada kepercayaan. Hubungan yang kuat pasti didasari dengan kepercayaan, baik itu hubungan pertemanan, keluarga, ataupun bahkan rekan kerja. Karena tanpa kepercayaan, susah untuk mempertahankan hubungan dalam jangka yang panjang. Yang selanjutnya itu ada empati. Ini adalah kemampuan kita untuk ngerasain apa yang dirasain orang lain. Kalau kita nggak bisa berempati, kita juga nggak bisa ngertiin orang lain, nggak bisa memahami perasaan mereka. Jadi kalau kita bisa berempati, kita bisa jadi lebih pengertian, bisa lebih mendukung orang lain di saat mereka itu sedang butuh. Lalu ada penghargaan. Ini tuh tentang gimana kita menghargai pendapat, perasaan, dan keberadaan orang lain, menciptakan rasa diterima dan dihormati. Ini juga sangat penting dalam hubungan. Selanjutnya itu ada kerjasama. Itu kemampuan untuk bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperkuat kualitas hubungan atau bisa bekerja dalam tim. Yang terakhir yaitu ada kesabaran dan toleransi. Kesabaran dalam menghadapi perbedaan dan toleransi terhadap pandangan atau sikap yang berbeda untuk membantu menghindari konflik dan bisa memperkuat hubungan. Nah, gimana sih cara supaya kita bisa meningkatkan hubungan antar manusia itu? Yang pertama, tentu saja mendengarkan dengan baik. Bukan cuma mendengar apa yang mereka katakan, tapi juga bisa memahami maksud dan perasaan yang mereka utarakan juga gitu. Yang kedua yaitu berani jujur dan terbuka. Kita harus berani jujur dan terbuka. Karena kadang orang tuh ragu untuk ngomong apa yang mereka rasain karena mereka takut dihakimi. Padahal kejujuran itu bikin hubungan bisa jadi lebih kuat kan. Yang ketiga itu berikan apresiasi. Nah, kayak sesederhana bilang terima kasih atau menghargai usaha kecil yang orang lakukan untuk kita gitu. Itu bisa bikin hubungan kita jadi bisa lebih positif dan harmonis kan. Yang terakhir yaitu hindari prasangka buruk. Nah, kadang tanpa kita sadar tuh kita suka langsung mikir negatif tentang orang lain. Padahal kan belum tentu juga apa yang kita pikirin itu benar. Jadi lebih baik tanyakan dulu sebelum menarik kesimpulan. Misal contoh hubungan antar manusia di kehidupan sehari-hari nih. Misalnya kita kan sering kerja kelompok ya. Nah kalau dalam kelompok itu nggak ada komunikasi yang baik, pasti bakal susah untuk ngerjain tugas bareng. Yang satu pengen A, yang satunya lagi pengen B. Kalau nggak ada empati dan saling menghargai, jadinya konflik dan tugas juga nggak bakal selesai kan. Terus contoh lain, misalnya dalam pertemanan. Pernah nggak sih teman kita curhat, tapi kita malah kayak nggak benar-benar dengerin? Akhirnya teman kita jadi nggak ngerasa didengar kan. Dan lama-lama hubungan juga bakal bisa renggang. Nah, di sini empati dan komunikasi itu juga sangat penting. Jadi, kesimpulannya itu, hubungan antar manusia itu dasar dari kehidupan sosial kita. Karena kan hampir setiap hari kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi mereka tidak hanya memberikan manfaat praktis seperti dukungan dalam pekerjaan atau penyelesaian masalah, tapi juga memainkan peran besar dalam kesejahteraan emosional dan kebahagiaan kita kan.
Jadi hubungan antar manusia itu penting sekali dalam kehidupan kita. Sampai sini video yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.